keluar dari dalam air. Tuhan Yesus Kristus, Dia datang ke dunia ini untuk memberikan contoh, memberikan teladan. Itulah contoh yang ditinggalkan bagi kita. Baptisan seperti itu. Dan ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya mau dibaptis, kata orang-orang, saya membaptiskan Tuhan, saya menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Banyak yang bilang begitu loh. Oh Tuhan, kata siapa? Di Alkitab pun ada baptisan ulangan. Kalau memang yang baptisan kemarin itu nggak sempurna, bahkan nggak bisa dihitung sebagai baptisan, di Alkitab pun ada baptisan ulangan. Dalam Kisah Para Rasul 19, itu murid-muridnya Yahya loh yang dibaptis ulang. Kisah Para Rasul 19, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan ya. Ayat yang pertama, tatkala Apolos lagi di Korintus, sesudah Paulus menjajahi tanah hulu sampai ke Efesus, maka dijumpainya beberapa murid di situ. Maka berkatalah ia kepada mereka itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Maka jawab mereka itu, belum pernah kami dengar kalau ada Roh Kudus. Maka katanya, kalau begitu, dengan baptisan yang manakah kamu dibaptiskan? Maka jawab mereka itu, dengan baptisan Yahya. Lalu kata Paulus, Yahya itu membaptiskan dengan baptisan bertobat, serta mengatakan kepada kaum itu bahwa wajib percaya akan Dia yang akan datang kemudian daripada Yesus. Ya, daripadanya yaitu Yesus, Setelah mereka itu mendengar hal itu, lalu sekaliannya itu dibaptiskan dengan nama Tuhan Yesus, ayat yang ke-6. Dan apabila Paulus sudah meletakkan tangannya ke atas mereka itu, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka itu. Ini muridnya Yahya loh. Apakah baptisan Yahya salah? Tidak. Baptisan Yahya itu diselam dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuman itu. Dan itu berlaku sebelum Tuhan Yesus mati, bangkit, dan diangkat. Itu berlaku menyelamatkan pada saat itu. Saat sekarang Tuhan sudah mati, sudah bangkit, sudah diangkat, penyebutan namanya sudah disempurnakan. Makanya tadi kisah 2 ayat 38 bilang, hendaklah kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kisah 19 tadi, murid-murid Yahya dibaptiskan dalam nama Yesus. Makanya ada disempurnakan lagi, baptis diselamkan dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak begini, rasa-rasa Jo, orang benar bilang. Rasa-rasa. Hati-hati. Yang disangka-sangka, oh kemarin udah kok baptis, mati buka-buka mata, api neraka. Baptisan itu riskan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sekali lagi saya ulang, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5, mudah hafalnya. Karena cuma itu isinya. Mau terjemahan baru, mau terjemahan lama, sama isinya. Amin? Amin. Sudah melakukan baptisan semuanya? Amin. Baptisan menurut kebenaran firman Tuhan? Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya itulah, saya nggak mau bilang benar salah di saat ini. Saya nggak mau bilang benar salah. Saya cuma mau bilang apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan. Ya, baptisan. Sekarang dari baptisan air, oh saya sudah baik, saya sudah dibaptis air, saya mati pasti masuk surga. Oh nggak secepat itu juga. Saya pasti jadi pengantin, nggak secepat itu juga. Makanya tadi hendaklah kita melepaskan diri kita daripada alas, daripada hal-hal baptisan. Tadi kan masih ingat kan ayat pokoknya, daripada cuma mengajarkan hal-hal dasar dalam mengikut Tuhan. Cuman baptisan aja nggak bisa. Makanya langsungkan pada kesempurnaan kalau mau jadi pengantin. Kalau mau jadi pengantin, saya sih mau, saya nggak tahu masing-masing mau apa enggak. Dan kalau kita lihat, sesudah daripada melaksanakan baptisan air, tangga iman yang kelima itu adalah baptisan roh dan kepenuhan roh. Baptisan roh dan kepenuhan roh ini adalah sebagaimana yang Tuhan curahkan Roh Kudusnya pada saat
pergumulan atau ibadat di kamar loteng Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 dan seterusnya itu pertama kali. Sebenarnya Kisah Para Rasul itu adalah zaman, akhir zaman. Kan dari dulu kita dengar akhir zaman, dari dulu akhir zaman, tapi kok nggak kiamat. Akhir zaman itu sebenarnya udah dari berlakunya kitab Kisah Para Rasul, itu sudah akhir zaman. Karena itu sudah masuk ke dalam zaman Roh Kudus. Dan namun Kisah Para Rasul itu adalah akhir zaman pada bagian awalnya akhir zaman. Sekarang kita sudah di penghujung akhir zaman. Sudah di penghujung. Dan sekarang kalau kita bilang baptisan roh dan kepenuhan roh hanya bisa didapatkan dari penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Buktinya orang sudah dibaptiskan roh, bukan pendeta yang baptis, bukan. Pendeta nggak punya otoritas untuk membaptiskan orang dengan roh. Baptisan air bisa, roh enggak. Cuman Tuhan. Makanya dalam penyembahan yang benar, sekali lagi penyembahan yang benar, karena ada penyembahan yang tidak berkenan. Penyembahan yang benar, sehingga kalau orang sudah dibaptiskan dipenuhi dengan roh, ada yang namanya bahasa lidah, karunia lidah. Dan karunia lidah itu bukan dibuat-buat, bukan diajari orang, bukan disuruh pendeta ikuti saya, bilang begini bla 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 bla, bukan di kursus. Karena saya lihat, waduh, kok ada kursus bahasa roh, ada di Indonesia loh, ada. Aduh Tuhan, kursus bahasa roh. Coba kita baca dulu Kisah 1, pertama kali pengalaman gereja akhir zaman, ujian awal. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, maaf. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Diilhamkan, Roh yang mengilhamkan, bukan diajari pendeta, bukan ikuti saya ngomong bla bla bla, kamu sudah dibaptiskan dengan baptisan Roh Kudus. Tidak begitu. Tapi dalam penyembahan yang benar, kita menyembah Tuhan dengan hancur hati, luluh lantah adanya. Mazmur 50 ayat yang ke-12, nggak usah dibuka. Kalau mau buka silakan. Tapi mungkin udah capek. Itu dikatakan sana, hati yang hancur luluh lantah tidak pernah Tuhan hinakan. Kadang-kadang orang bilang, oh kalau Pentakosta kok kalau doa harus nangis-nangis. Saya nggak mau begitu, cengeng banget. Itu bukan peraturannya Pentakosta, bukan peraturannya gereja mana. Itu Tuhan yang bilang, hancur hati di hadapan pemandangan mata Tuhan. Sehingga Tuhan mau rela menurunkan rohnya, Roh Kudusnya, supaya kita juga bisa meneruskan perjalanan iman kita. Supaya ini kita bisa dapatkan yang namanya baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau kita mau bercermin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tabernakel yang dari tadi saya bilang adalah patron, sebenarnya melaksanakan baptisan air tanggal iman keempat itu masih berada di halaman. Makanya Wahyu 11 ayat yang kedua, yang ada di halaman itu cuma disediakan bagi roh, bagi pada pembinasa, bagi antikris yang akan dialami nanti. Ya saya nggak mau mengalami karena saya mau diangkat. Bagi yang nggak diangkat ya akan mengalami. Itu ini nih halaman disiapkan bagi antikris. Loh berarti yang tanggal iman kelima udah aman dong, penuh dengan roh udah aman dong? Enggak juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya langsungkan pada kesempurnaan. Jangan pernah udah naik, oh saya udah naik, puji Tuhan, diam. Tuhan mau kita terus naik. Tapi saya nggak bisa melanjutkan ke tangga iman yang ke-6 kalau saya belum bicara tentang penyembahan yang benar. Karena manifestasi Roh Kudus tidak akan ada. Tidak akan ada. Pegang perkataan saya, tidak akan ada kalau penyembahan itu tidak benar. Sekarang penyembahan yang benar seperti apa? Tuhan sudah kasih patron. Ulang lagi patron, mungkin bosan yang di kuping. Patron. Ini tabernakel. Ibadah juga seperti itu. Ada pintu, kita masuk dalam doa pembukaan. Di dalam halaman itu ada dia mesbah korban bakaran. Itu semua sajian-sajian persembahan kita berikan kepada Tuhan. Makanya ada korban pujian di situ, ada korban persembahan di situ. Sebelum firman, di situ semua. Dan setelah itu
Setelah sudah habis di sini kita memberikan korban kita kepada Tuhan, baru masuk ke dalam namanya kamar suci. Jadi tabernakel itu halaman, kamar suci, dan kamar maha suci. Disinilah pada saat kita sudah selesai kasih korban kita, puji-pujian, korban tatangan, kolekte, kita berdoa firman, itu sudah masuk ke dalam pintu roh atau pintu kamar suci, pintu kemah. Pada saat masuk ke dalam kemah, masuk ke dalam kamar suci, ada namanya meja roti sajian. Meja roti sajian ini berbicara tentang pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan setelah korban. Jadi jangan diputar balik, jangan diberantakin ini alat-alat ini, jangan diberantakin, jangan. Kalau mau Tuhan beracara di dalam ibadah, jangan diberantakin. Jadi inilah ada penyampaian firman. Lalu setelah penyampaian firman ada mesbah dupa. Inilah mesbah dupa, inilah yang berbicara tentang penyembahan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena yang layak menyembah Bapa, ada yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 kayak itu. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 23-24. Saya bacakan. Tetapi masanya akan datang, dan sekarang sudah sampai, bahwa segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Allah itu roh adanya, maka orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Pertama, mesbah dupa ada di belakang meja roti sajian. Berarti penyembahan ada setelah firman. Jangan diputar-putar. Jangan, artikan sendiri, jangan diputar-putar. Kalau mau Tuhan beracara. Kalau mau Tuhan beracara. Kalau mau ada manifestasi Roh Kudus. Karena sungguh itu ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami rasakan sekali di Indonesia. Sangat-sangat rasakan kabar pengantin Kristus. Bagaimana benar-benar Tuhan kalau mau berbicara, berbicara langsung. Bukan cuma timbul dalam hati, enggak. Kalau di timbul dalam hati juga bisa bercampur-campur berbagai macam roh. Kadang-kadang sudah roh manusia, sudah roh setan yang masuk, kita kira, oh ini suara Tuhan. Enggak. Tapi lewat suara nubuatan dalam penyembahan, Tuhan memakai seseorang untuk langsung berkata-kata, bernubuat, menyampaikan pesannya. Orang rebah langsung bicara akan firman Tuhan, asalkan penyembahan yang benar. Penyembahan yang senonoh dan berperaturan. Karena Tuhan mau itu. 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Biasa saya di Indonesia ada pembaca Alkitabnya. Ya, di sini memang ada. 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala perkara itu hendaklah dilakukan dengan senonoh dan dengan peraturannya. Dengan senonoh dan dengan peraturan. Kalau mau, sekali lagi, Tuhan beracara, manifestasi Roh Kudus ada. Dengan senonoh dan berperaturan. Dilakukan setelah pemberitaan firman. Dan tadi Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, yang menyembah Bapa adalah lewat roh dan kebenaran. Sekarang pertanyaan saya, apakah alat musik punya roh? Apakah alat musik punya roh? Tidak ada. Yang bisa menyembah Bapa cuma yang punya roh. Cuma yang punya roh. Makanya dalam penyembahan jangan ada bunyi alat musik. Nanti yang bermusik nggak menyembah Tuhan tuh. Justru dia yang harus menyembah Tuhan, bukan musiknya. Makanya lepas alat kalian. Makanya selalu saya bilang begitu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Musik nggak punya roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari sinilah kalau sudah dipraktekkan ini tabernakel, pola tabernakel, penyembahan yang benar, baru ada yang namanya baptisan Roh Kudus yang bisa kita rasakan. Baru ada kepenuhan Roh Kudus yang bisa kita rasakan. Dan bahkan bukan cuma itu, bukan cuma berbicara bahasa lidah saja. Bukan cuma itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada karunia-karunia sebagaimana yang dirasakan oleh sidang jemaat Korintus, dibimbing oleh Paulus. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Bisa ditulis, dibaca di rumah, di mana di sana ada 3 kelompok karunia.
Karunia kelompok A, karunia kelompok pertama itu adalah karunia perkataan hikmat, karunia perkataan makrifat, dan karunia membedakan segala roh. Itu yang Tuhan berikan kepada pemberita-pemberita firman, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Dan juga ada karunia kelompok B, ada karunia kuasa iman, karunia kuasa mujizat, karunia kuasa kesembuhan. Itu karunia yang bekerja. Dan dalam kelompok C ada namanya karunia dalam penyembahan, karunia nubuatan, karunia lidah, karunia mengartikan makna lidah. Nubuatan, oke, sekarang saya ini juga bisa dikatakan sebagai suatu nubuatan. Saya berfirman, itu nubuat. Tapi nubuatan di dalam tadi saya katakan itu ada di dalam penyembahan yang benar. Akan timbul bagi orang yang sudah dikaruniakan karunia nubuatan. Karena itu juga sudah jauh hari, jauh semua yang terjadi sekarang tuh sudah dinubuatkan dari jauh hari. Coba kita lihat dalam kitab nubuatan Nabi Yoel 3 ayat 28 29. Yoel 3 ayat yang ke-28 29. Maka kemudian daripada itu akan jadi bahwa aku mencurahkan rohku kepada segala manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang tua-tuamu akan bermimpi, dan orang turunamu akan melihat beberapa khayal. Bahkan kepada hamba laki-laki dan perempuan juga akan kucurahkan rohku pada hari itu. Dan langsung kita buka kepada Kisah Para Rasul, di mana Roh Kudus sudah Tuhan curahkan, sudah pekerjaan Roh Kudus manifestasi itu sudah nyata, di mana kitab Nabi Yoel ini sudah digenapkan oleh Tuhan, dan sekarang juga disediakan bagi kita adalah Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-16. Kisah Rasul 2 ayat 16 mulai sampai 18. Melainkan inilah hal yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Maka firman Allah, bahwa akan berlaku kelak pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku ke atas segala manusia, sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang muda-mudamu akan melihat beberapa penglihatan, dan orang tua-tuamu akan bermimpi berbagai-bagai mimpi. Dan ke atas segala hamba-hambaku dan perempuan pun akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka itu akan bernubuat. Ini manifestasi Roh Kudus, ada penglihatan, ada karunia penglihatan. Jangan kira ada orang yang bilang, ada orang yang katanya punya indera keenam. Ada, dan itu dikatakan sebagai penglihatan. Bukan begitu. Penglihatan itu bagi orang yang dikaruniakan menyembah Tuhan dengan hati yang hancur dalam penyembahan yang benar. Sekali lagi, karena tanpa penyembahan yang benar tidak ada manifestasi Roh Kudus, akan timbul penglihatan, dan penglihatan yang rohani yang bisa diartikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hati-hati yang punya karunia penglihatan juga. Ada 3 roh. Ada 3 roh yang akan mencampur, akan berperang. Roh manusia, roh setan, roh Tuhan. Penglihatan juga kadang-kadang gitu. Orang karena sudah tidak punya firman lagi, sudah tidak diatur oleh firman lagi karunianya, sehingga apa yang dia lihat benar-benar dia cuma terima mentah-mentah. Sebenarnya semua yang diterima oleh yang punya penglihatan itu harus diuji. Bahkan ditengking darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kalau memang dari Tuhan, dia akan tetap terang, akan tetap lebih jelas. Kalau tidak, dia akan hilang. Dan kalau penglihatan Tuhan Yesus Kristus itu, biasanya kalau orang yang melihat Tuhan Yesus, dia tidak langsung, dia harus ngetes dulu, ditengking dulu darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kalau memang itu Tuhan Yesus, dia tunjukkan tangannya dengan kedua belah bolong paku, dan itu berdarah. Kalau setan, dia bisa menyerupai siapapun, sampai Tuhan Yesus pun dia bisa. Tapi setan tidak bisa meniru lubang di tangan Tuhan Yesus. Makanya biasanya kalau yang kayak gitu dari setan, ditengking, langsung setan buka topengnya, dia langsung kabur. Itu yang punya karunia penglihatan. Dan karunia itu sungguh bisa bekerja dalam sidang jemaat sekalian. Bisa. Asal tata cara ibadat benar, menyembah Tuhan benar. Benar di sini sesuai dengan firman Tuhan ya. Karena tadi saya sudah katakan, saya nggak mau bilang benar salah di sini. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kristo ngarang-ngarang aja nih. Tabernakel. Apa sih tabernakel? Coba baca di kitab Keluaran, Kejadian 25 ayat yang 8. Hendaklah kamu membuatkan Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis itu dalam terjemahan baru, terjemahan lama. Kalau terjemahan baru itu Bait Allah. Itu tuh maksudnya ada tabernakel.
Dulu bangsa Israel, kita nggak perlu, sekarang nggak perlu kayak gitu. Sampai bangun, kita harus bawa ini, bawa pikul-pikul kayak bangsa Israel. Enggak, semuanya sudah digenapi, sudah dirohanikan semuanya. Dan itulah bentuk rohaninya sekarang begitu. Lewat tata cara ibadah, bahkan dalam kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, kalau kita sudah, ada tongkat. Kalau kita sudah, tadi kan baptisan roh, sampailah tanggal 5 yang ke-6 itu berbicara tentang karunia-karunia roh. Nah, yang tadi saya bicara tadi 1 Korintus 12 ayat 8-11. Di dalamnya ada karunia-karunia Tuhan, jawatan-jawatan Tuhan, dan buah-buah roh. Dan sekarang, kapan kita akan disempurnakan? Kalau mengikuti ini kapan? Itu pada kegerakan besar, kegerakan rohani yang besar, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya berlipat-lipat kali ganda. Dan itu cuma berlaku 3,5 tahun. 3,5 tahun kegerakan besar. Kebaca ya? Enggak ya? Iya. Tunggu. Ini dia 70 sahabat. Oh wait. Itu dia. Kita sekarang sudah di sini, saya bilang tadi, Gunung Kelabu. Masuk 3,5 tahun kegerakan besar. Disitulah hari pertama disempurnakan. Kalau sudah punya karunia, sudah dewasa dengan karunianya, karena ada juga karunia yang anak-anak ada, karunia kanak-kanak ada. Sudah dewasa, dan sampai disinilah nih 280 hari itu nanti ada berlaku namanya masa vakum, di mana firman Tuhan tidak akan lagi diberitakan. Alkitab akan dibakar semuanya, akan dihanguskan, sampai orang mau cari kemanapun tidak ada dapat lagi, tidak bisa dapat firman lagi. Itu adalah nubuatan daripada Nabi Amos. Amos 8 ayat yang ke-11-12. Dia orang di sana bisa ditulis, nantilah dibaca ya, Amos 8 ayatnya yang ke-11-12. Orang beridar-idar dari ujung bumi ke ujung bumi lain, nggak dapat firman. Karena itu pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Jangan tunggu itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Disitulah baru nanti masa mengandung. Tadi masa mengandung, nanti ada masa vakum. Terjadi 3 hari masa vakum. Tadi 280 hari itu masa mengandung. Habis itu terjadilah masa vakum 3 hari. Dalam hari yang ketiga, itulah gereja pengantin diangkat di atas awan-awan. Cuman gereja pengantin, jangan salah. Cuman orang yang berpegang pada baptisan air, cuman orang yang berpegang pada baptisan roh. Jangan berharap untuk diangkat. Kalian harus, bukan. Maksudnya yang mau, yang berniat untuk inilah yang berniat kira-kira saya mau datang iman yang keempat, lewat ini dulu nih, kerajaan antikris, 3,5 tahun kerajaan antikris. Jangan masuk sana Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan. Ada gereja yang mempersiapkan dirinya, kita harus teguh, kita harus bisa lewati masa antikris. Memang loh, orang yang lewat masa antikris sudah disiksa-siksa pada saat masa antikris, tapi tetap mempertahankan imannya, bisa dia terus ke namanya 1000 tahun masa damai, bisa. Tapi cuma jadi rakyat di sana. Sedangkan pengantin Tuhan itu jadi pemerintah. Makanya pernah saya katakan waktu itu dalam Matius 5, kalau dalam surga juga ada posisi-posisi. Ada rakyat, ada pemerintah. Makanya jangan asal kita bilang, kalau ada orang mati, sampai jumpa di Yerusalem baru. Belum tentu masuk Yerusalem baru, masuk surga. Belum tentu masuk Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah tempat pemerintahan. Seperti kita orang Indonesia, ada istana kepresidenan. Apakah kita bisa masuk ke istana presiden? Nggak bisa, kita rakyat biasa. Kita orang Indonesia memang. Yang bisa masuk cuman presiden dengan keluarganya, dengan aparat-aparat pemerintahan. Begitu juga di sana, Yerusalem baru bisa masuk cuman Tuhan dengan pengantin-pengantin, dengan segala pemerintah-pemerintahnya. Akan jadi rakyat. Itulah. Tapi jangan berniat untuk masuk kerajaan antikris. Sudah Tuhan nyatakan lewat kabar pewahyuan, kabar pengantin Kristus, kalau dalam masa antikris itu
Orang tuh penyiksaannya ditarik pakai pesawat. Karena kita lihat aja sekarang, ya teknologi udah semakin canggih. Itulah yang akan dipakai antikris nanti. Orang mau di ujung manapun bersembunyi nggak akan bisa dapat terus. Kulit kepala kepala dikulitin. Itu Tuhan yang nyatakan loh, beneran loh. Tuhan yang nyatakan. Dan bahkan dalam kitab Wahyu 9, mereka waktu itu pada zaman antikris, mereka mau mati tapi mati lari daripada mereka. Wahyu 9, kita baca. Wahyu 9 ayatnya yang kelima. Wahyu 9 ayatnya yang kelima. Saya bacakan ya. Maka dipesankan kepadanya supaya jangan membunuh mereka itu, hanya menyiksakan 5 bulan lamanya. Adapun siksanya itu seperti siksa tatkala orang disengat kala jengking. Pada masa itu kelak orang akan mencari mati, tetapi tiada dapat. Maka suka mereka itu akan mati, tetapi mati itu lari daripada mereka itu. Mati lari, gak ada mati, gak ada istilah mati di sana. Sekarang orang susah sedikit minum baygon, mati, masuk neraka. Pada saat itu orang udah susah minum baygon, gak mati-mati, karena mati sudah lari. Itu masa antikris, zaman antikris. Jangan kita tunggu itu. Jangan. Makanya Rasul Paulus bilang langsungkan pada kesempurnaan. Langsungkan pada kesempurnaan. Dan sebenarnya, ya, saya udah lihat jam udah mau agak lama lagi nih. Mau sambung lagi sebenarnya. Ada lagi itu rahasianya Ibrani 6 dalam ikan. Kan Tuhan pernah bilang ada muridnya kasih ikan. Di dalam Yohanes tuh, Yohanes 21 kan itu. Biar saya bacakan deh. Yohanes 21 ayat 10. Bahwa bersabdalah Yesus kepada mereka itu, bawalah sedikit ikan yang baru kamu tangkap. Di sini nggak jelas ikan itu kayak apa. Ikan itu diapain? Apakah dibuat sushi kayak orang Jepang, cuman makan mentah-mentah, dikecapin? Apakah itu di steam? Apakah itu dibakar? Apakah itu digoreng? Tapi lebih jelas lagi di dalam Lukas ditulis oleh Lukas, di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-42. Lukas 24 ayat yang ke-42. Lalu diberinya dia ikan goreng sepotong. Ternyata ikan itu digoreng. Ikan itu digoreng. Kenapa digoreng? Oh, Tuhan suka gorengannya. Kenapa digoreng? Bukan. Makanya saya bilang dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya rohani dan harus diartikan dengan pengertian rohani. Ikan goreng sepotong. Ikan itu berbicara tentang kita, jiwa-jiwa yang ditangkap lewat pukat kebenaran firman Tuhan. Dan ikan di proses itu digoreng. Goreng butuh api, butuh minyak. Minyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang benar, yang Tuhan kehendaki. Dan api itu apa? Yeremia 23. Kayak sebenarnya semua pengertian dalam itu tuh ada dalam firman juga sebenarnya. Di Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29 saya bacakan ya. Bukankah firmanku juga seperti api? Titik. Sampai situ aja, ada lagi seterusnya. Firman seperti api. Jadi minyak dengan api berbicara tentang kebenaran pekerjaan Roh Kudus dengan kebenaran firman Tuhan untuk memproses ikan, jiwa-jiwa. Jadi makanya firman dan roh butuh jalan setara, berjalan berbarengan. Ada yang bilang, oh asal firmannya bagus, sudahlah, nggak usah ngeroh lagi lah. Itu butuh bersama-sama jalan, minyak dan api. Makanya kalau ya pasti ibu-ibu lebih tahu kalau goreng minyak, goreng ikan harus pas jumlah minyaknya dengan kadar apinya harus pas. Tuh gimana lah ya, saya laki-laki jarang masak ya. Kalau enggak, misalnya kebanyakan minyaknya tapi api kecil, mungkin jadi bangka minyak, benar bilang ya gitu ya. Kalau minyaknya sedikit, apinya besar, bisa-bisa gosong. Makanya ini butuh komposisi yang pas.
antara minyak dan api. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan harus berjalan dengan lurus, komposisinya pas, sehingga menghasilkan ikan goreng sepotong yang Tuhan inginkan. Ikan goreng sepotong. Dan itulah pengantin-pengantinnya Tuhan. Jadi kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Iman kita sudah di tangga iman keberapa? Tadi 7 tingkat iman, sudah tangga iman keberapa? Tadi saya tanya, sudah baptis semua? Kayaknya belum semua menjawab. Amin. Sudah seturut kebenaran firman Tuhan? Amin. Haleluya. Amin. Ya sekali lagi, karena ada yang bilang, oh kalau saya baptis lagi, saya menyalibkan Tuhan kedua kali. Kata siapa? Di Alkitab tadi kita baca ada dibaptiskan kedua kali. Karena untuk menyempurnakan akan baptisan. Apalagi itu aja yang sudah benar untuk disempurnakan. Apalagi yang belum benar, nggak dihitung sebagai baptisan. Cuman satu ayat lagi baru Tuhan munculkan nih kayaknya nih ya. Titus 1 ayat yang ke 16. Please dibuka. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Maaf. Please dibuka dan dibaca. Dalam terjemahan lama jauh lebih jelas, terjemahan baru agak kurang, agak terpudarkan artinya. Titus 3 ayat yang kelima. Saya bacakan. Yang sudah menyelamatkan kita bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, melainkan menurut rahmat-Nya dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baru dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan dengan kebenaran kita melakukan perbuatan dalam kebenaran, tapi lewat baptisan. Coba dalam terjemahan baru, boleh seorang membacakan? Terjemahan baru Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Haleluya. tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan. Haleluya. Dalam terjemahan baru, makanya saya bilang udah agak terpudarkan permandian. Permandian itu